Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, sebuah angkutan kota di Kabupaten Jayapura terbakar. Sangat meresahkan masyarakat, puluhan meriam spiritus disita polisi dari anak-anak Mimika. Mencari ikan dengan cara bom, seorang nelayan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diringkus polisi. Merauke, Papua Selatan akan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah mempersiapkan lahan dan faktor pendukung lainnya agar program ini berjalan sukses dan lancar. Persiapan juga dilakukan Korem 174 Animti Wanianggap Merauke. Dan Rem mengukuhkan 215 Brigade Pangan Nasional bersama Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Merauke yang berlangsung di halaman Makorem Animti Wanianggap Sabtu lalu. Setiap brigade pangan terdiri dari 15 orang yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, dan warga. Mereka akan mengerjakan lahan persawahan seluas 200 hektar. Dengan konsep brigade pangan ini tentunya akan lebih efektif karena akan lebih dapat terukur dari setiap lahan yang ada di Kabupaten Merauke ini. Karena kurang lebih, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kurang lebih sekitar 200 hektar nanti itu akan dikelola oleh 15 personil. Dalam hal ini kita mengedepankan para petani milenial, pemuda-pemuda ini yang akan menjadi regenerasi kegiatan pertanian yang ada di Kabupaten Merauke ini supaya bisa berkelanjutan nanti. Nah, jadi 200 hektar ini berjalan ya bukan istilahnya setahun 200 hektar, enggak. Memang itu setelah berjalan nanti akan dari 15 orang tadi akan mengolah sampai dari olah lahan awal sampai dilaksanakan panen. Itulah di pengelolaannya, sehingga per 15 orang dengan konsep kurang lebih sekitar 200 hektar inilah yang nantinya akan, yang pertama akan bisa lebih kita mendata kondisi tanah sehingga pengorganisasian pembentukannya untuk brigade pangan ini memudahkan. Terus kegiatan dalam pertanian juga akan lebih efektif karena sudah ada arah. Setiap 200 hektar dikelola oleh 15 orang, sehingga saat ini untuk di Kabupaten Merauke sudah terbentuk kurang lebih sekitar 214 brigade pangan. Ini sudah dibentuk, makanya hari ini kita laksanakan pengukuhan ini, yang mana nanti setelah ada pengukuhan ini mereka lah langsung ikut terjun di dalam pengelolaan area tanah. Mungkin dengan kondisi ini ya tentunya ini akan mendapat dukungan support dari Kementerian Pertanian, karena kondisi Alsintan tentunya diharapkan dengan brigade pangan yang terbentuk ini ya tentunya masih kurang untuk bisa mendukung kegiatan pertanian modern di Kabupaten Merauke. Menurut Danrem, untuk menuju lumbung pangan nasional perlu penambahan peralatan modern, baik untuk mengelola lahan dan hasilnya. Untuk itu, Danrem meminta dukungan pemerintah pusat dengan menyediakan lahan awal seluas 200 hektar di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Izin untuk rekan-rekan PJU bisa mengambil. Polres Merauke menyatakan sebanyak 102 TPS di Merauke masuk dalam TPS rawan. Di TPS rawan itu, Polres akan menempatkan anggota lebih dari 1, mengantisipasi adanya konflik saat pencoblosan dan penghitungan suara. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan TPS rawan seluruhnya terletak di wilayah terpencil dan terluar. Banyak pertimbangan dan hal yang membuat kita menganalisa, kemudian memberikan kategori terhadap TPS yang kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Jadi angka 102 tadi, pertimbangannya adalah antara lain jarak, kemudian sarana transportasi, kemudian karakteristik secara geografis, ya, serta bagaimana kita melakukan upaya mitigasi, ya, yakni bantuan-bantuan itu ketika terjadi gangguan itu kira-kira berapa cepat dia sampai.
quick responnya seperti apa gitu. Untuk yang kategori rawan, sangat rawan itu Pak Kapolres, itu di mana saja itu? Ada ini ya, banyak ya, seperti pulau-pulau terluar di Komolom, Waan, ya, dan Tabonji, ya, itu jaraknya cukup jauh. Pengamanan pemungutan suara ini kapan akan mulai bergerak ke tujuan masing-masing di Pak Kapolres? Iya, artinya berbeda-beda ya. Ada yang H-7 sudah berangkat, ya, ada yang H-3. Dan itu tentunya juga kita tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti penyelenggara, karena sifatnya kita juga turut mengawal logistik nanti untuk sampai ke tempat pemungutan suara nanti. Di Merauke terdapat 415 TPS yang tersebar di 22 distrik. Saat ini, polisi membantu KPU dalam mendistribusikan logistik dari provinsi ke kabupaten. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Papua Selatan Sabtu lalu menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan di salah satu hotel di Merauke. Seperti debat sebelumnya, para pendukung kedua pasangan calon memberikan dukungan dan semangat dengan yel-yel sehingga suasana ramai dan semarak. Sebelum debat berlangsung, KPU Provinsi Papua Selatan meminta pasangan calon gubernur dan wakilnya memaparkan visi dan misi yang selaras dengan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga di Papua Selatan. KPU Provinsi Papua Selatan ingin agar debat kali ini memberikan pemahaman dan pendidikan kepada warga Papua Selatan terhadap program dari para calon. Beride dan gagasan serta menyampaikan visi-misi dan program yang akan disampaikan kepada publik masyarakat pemilih khususnya yang ada di Papua Selatan. Dan sesungguhnya esensi dari debat itu sendiri adalah menampilkan dan menyebarluaskan ide, gagasan, visi misi dan program yang nantinya akan dijadikan bahan dari para pemilih untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin Papua Selatan atau mengkoordinasi Papua Selatan untuk 5 tahun ke depan. Pada debat kedua hanya wakil gubernur yang beradu visi dan misi, sementara calon gubernur hanya mendampingi. Tema debat kali ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.